Bagus ya. Sebenarnya maka saya bilang enak kita jadi pengusaha. Satu, kita dengan kita jadi pengusaha ini pola pikir kita berjauh, kita di kapal, di kantin kapal penyeberangan itu ya. apa ini yang bisa menghasilkan tapi tidak mengganggu pekerjaan kita gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali kedatangan UMKM Lampung, jauh nih dari Bakahuni ya. Iya. Pak Riki. Iya. Jauh nih sama ibu pinjem bapaknya ya. Nah, hari ini kita mungkin akan bincang-bincang. Nih Pak Riki dulu profesional kerja di perusahaan pelayaran. Kemudian resign dan 4 tahun ini ya, lebih kurang 4 tahun ya Pak? Hampir 5 tahun. 5 tahun ini bergelut dengan usaha sendiri, udah nggak mau jadi karyawan ya. Nah, nanti kita akan cerita bagaimana Pak Riki memulai usaha ini sehingga bisa besar sekarang. Amin. Apa aja yang sudah dilakukan, kendala yang dihadapi. Mudah-mudahan nanti bisa menginspirasi Pak, teman-teman UMKM atau adik-adik mahasiswa yang nanti melihat podcast ini. Selamat datang ya Pak Riki di gambaranbisnis.id. Channel ini kita buat memang untuk UMKM, untuk proses pembelajaran, sharing, dan mungkin ada kegiatan-kegiatan pembekalan dan semacamnya ya. Nah, ini salah satu kegiatan kita gambaranbisnis.id. Hari ini mungkin kita minta Bapak cerita. Oke. Gimana memulai usahanya? Dulu kenapa sih Bapak pindah? Mungkin kan posisinya udah enak tuh Pak di perusahaan. Terus bisa berpindah itu apa yang menyebabkan Bapak sekarang fokus ke usaha? Oke. Pertama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Sama-sama, Pak Heri Pak. ini diberi kesempatan untuk hadir di podcast ini. Mudah-mudahan podcast ini bisa lebih berkembang lebih baik lagi. Amin, Dan amin. bisa menginspirasi para UMKM, karena podcast ini banyak kita dapat pelajaran dan inspirasi dari UMKM yang telah berhasil gitu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sama-sama Pak Jadi Riki. sebenarnya saya bermain dengan keripik kain ini sudah lama Pak. Tahun 2003. Oh, sebenarnya udah lama ya? Iya, jadi saya tuh dulu kerja di perusahaan 23 tahun yang lalu Pak ya? Iya, kita kira 23 tahun yang lalu. Jadi waktu itu saya itu kerja di perusahaan penyeberangan kapal Merak Bakahuni yang namanya PT SMS. Jadi kalau bisa waktu itu Bapak ada kenal nama SMS Kartanegara, SMS Pulau Warma atau di situ saya bekerja. Penyeberangan ya? Penyeberangan tuh. Bagian apa dulu Pak? Pertama saya di lapan, kedua saya di bagian staf keuangan sama admin lah. Udah nyaman itu di sana. Ya, alhamdulillah sih gitu. Dari segi keuangan cukup lah gitu. Jadi waktu itu ketika di staf itu ketika kita mulai apa ini ada peluang di kapal, di kantin kapal penyeberangan itu ya. apa ini yang bisa menghasilkan tapi tidak mengganggu pekerjaan kita gitu. Nah, saya riset, saya lihat keripik pisang. Oh, jadi sambil kerja udah nyambi jualan keripik pisang? Iya gitu. Tapi mereknya belum Jenji Pak belum ya? Pak, belum Pak. Jadi saya waktu itu saya lihat ini ada juga keripik tapi pemainnya nggak banyak gitu. Nah, itu diambil pun dari Merak itu. Kenapa nggak di Bakau tuh? Nah, saya cari riset di tiap kantin-kantin kapal gitu. Oh. Jadi Bapak masuk awalnya ke kantin kapal-kapalnya Penyerang kapal-kapal yang ada di Selat Sunda. semua atau perusahaan Bapak aja? Enggak, pertama di kapal saya dulu karena ada kedekatan saya komunikasi sama gampang komunikasi ya. Kalau komunikasi ke Pak, saya mencoba gimana boleh nggak saya isi kantin ini keripik pisang. Oh boleh Pak katanya. Sambil berjalan waktu saya riset di kapal lain ada nggak? Oh ada tapi nggak banyak gitu. Nah gitu. Wah kenapa nggak saya? Akhirnya kena waktu itu saya belum punya pisang juga kan. Saya cobalah cari-cari. Saya akhirnya dapat keripik pisang, pengrajin keripik pisang. Jadi saya maklon. Saya ngambil dari orang
dari petani, pengrajin pisang. Saya beli 1.000 perak, saya jual 1.100 perak di kapal, dijual 2.000 atau 2.500. Jadi waktu saya pernah bapak atau rekan saya pernah itu makan keripik pisang yang harga kapal 2.000 tuh atau 2.000 itu dari saya. Oh. Jadi saya maklon dulu. Kemasannya masih sederhana ya, Pak? Keripik yang sederhana ya, plastik bening aja. Oke. Plastik yang 1.000. Jadi memulainya itu coba-coba dulu ya, riset gitu. pasar, ya, riset, coba-coba tuh. Maklon dulu saya. Jadi alhamdulillah itu saya lakukan dari 2003 sampai 2019, sekitar 16 tahun. Lama ya. Ya, jadi alhamdulillah dari hasil itu sangat menguntungkan bagi saya gitu. Walaupun saya omsetnya berapa waktu itu, Pak, sambil kerja? Buat tambahan doang kali ya? Waktu awal-awal bisa 1 juta, 2 juta. Pernah kami dapat 5 juta sehari? Sebulan. Oh, sebulan. Iya, awalnya kami Jadi memang kecil tapi dengan konsisten dan berkah itu alhamdulillah itu. Halal, Pak ya. Halal, Pak. Dan tidak kena gengsi, Pak. Nggak halal, nggak kena sih. Saya waktu itu udah stop, Pak. Jadi ketika saya tuh bawa keripik ke kardus, Pak ya. Contoh, Pak. Habis rata keripik, saya rapat dengan pimpinan. Masih sibuk ke atas, Pak. Tapi ya kita nggak kenal gengsi. Iya. Gitu bilang itu ya. Jadi ya Bapak orang Minang sih ya, jadi mentalnya kuat ya. Iya, alhamdulillah mungkin ada jiwa-jiwa itulah siapa itu. Orang Minang kan jago jualan. Saya nggak ke gengsi. Habis saya ngantar keripik itu pakai kapal, pakai dus sempurna tuh saya gondol, Pak itu. Habis itu saya langsung rapat dengan pimpinan perusahaan gitu. Lumayan lama ya, 2003 sampai 2019. Itu saya 16 masih tahun ya. 16 tahun, kurang lebih 16 tahun saya berjalan 2 kaki ya, berarti jadi karyawan tapi juga punya bisnis. Iya, itu. Nah, kenapa tiba-tiba setelah 16 tahun Bapak resign? Jadi 2015 itu orang rumah bertanya untuk mengisi kekosongan, kalau ibu-ibu kan setelah masak siang hari itu kan nggak ada kerjaan lagi. Nah gitu, jadi kenapa nggak kita coba sendiri buat keripik pisang kata. Karena lumayan dari hasil 16 tahun maklun terus tuh? Maklun terus, Pak. Baru setelah 16 tahun baru buat sendiri? Iya, jadi 2015 tuh orang rumah, kenapa kita nggak coba sendiri buat keripik pisang itu, tapi dengan yang layak dijual di toko-toko atau di nggak cuma di kapal aja ya? Kapal. Karena kalau di kapal kan keuntungan cuma 100 perak. 16 tahun tuh di kapal terus tuh, Pak? Iya. Lama juga ya? Iya, alhamdulillah gitu. Jadi orang guru-guru kapal tuh banyak kenal ya dari penjual keripik itu. Gitu. Sejak kapan dikasih nama Nji-Nji ini? Ini Nji-Nji artinya apa, Pak? Jadi gini. Tahun 2017 itu saya sudah mulai menjual di toko, tapi saya belum punya nama. Apa sih nama yang tapi kita beda gitu sama orang lain. Misalnya kalau kita buat keripik cinta, orang udah paham itu hatinya cinta. Atau nama keripik Budi, tidak jelas Budi. Jadi tapi kita harus beda nama gitu. Lain. Nah, waktu malam-malam atau itu nama anak saya itu Zikri. Tapi waktu Zikri itu suka berbagi, suka kalau ada makanan dia berbagi, makan bersama-sama sama teman-temannya, sama saudara-saudaranya dia berbagi. Nah, waktu itu ada anak-anak kecil bilang, "Jik," katanya. Tadi spesial injik. Kenapa nggak saya coba itu injik itu? Tapi kalau injik aja kan tidak kurang pakem ya. Kurang pakem. Tapi ketika ada pengulangan, akan orang kan memori. Tadi saya kayak tom-tom, yen-yen gitu. Kenapa nggak kita coba injik-injik gitu. Oh ya, nah dari 2017 itulah saya coba nama injik-injik itu. Jadi sebelum resign sudah punya brand ya. Sebelum resign kita berapa banyak, Pak, produksinya sekarang? Sekarang ini kita produksi dalam sebulan itu kebuah pisang mentahnya itu 2.400 atau 2 ton setengah lah dalam sebulan. Sebulan ya? Iya, itu. Pisang tandannya, pisang mentahnya. Ya, pisang mentah. Jadi kalau udah jadi di pisang tuh ya sekitar 700 kiloan lah, 760 kiloan lah gitu. Karena penyusutannya 1 sampai 1,4 itu. Dapat pisangnya dari mana, Pak?
Alhamdulillah kita dapat pisang dari petani pisang, ada yang kerjasama, ada Dari yang sekitar-sekitar dari itu sekitar aja. situ aja, dari sekitar situ aja. Bapak tinggalnya di ini ya? Ya di Bakau Bakauni, ya? di Bakauni Oke, kita oke. tinggal itu. Saya tiap bulan lewat tuh Pak. Ya, mampir Pak saya sekali Pak. Saya Iya, baru tahu. teman-teman tempat kita memang tempatnya sempit, di gang gitu. Tapi alhamdulillah ada aja pembeli gitu. Gitu. Sekarang fokus ke ini aja ya? Ya, sekarang saya berfokus membesarkan keripik injik, mudah-mudahan satu tahap bisa generasikan gitu. Karyawan berapa sekarang Pak? Karyawan kalau lagi kita produksi itu ada 8 orang. 8 orang ya. Kalau dia lagi packing cuma 3 orang gitu. Gitu. Sekarang dijualnya selain di kapal masih jual ya? Oh di kapal udah enggak? Udah nggak malah? Sudah enggak itu. Karena di kapal itu sekarang penumpang sudah menurun, lebih banyak ke kapal eksekutif. Jadi untuk yang reguler sudah jarang. Oh Bapak itu kapalnya reguler ya? Iya, reguler. Yang banyak truknya ya? Iya, jadi di tahun itu hampir 50% kapal itu saya ngisi gitu. Gitu. Jadi cikal bakalnya keripik itu udah mulai. Sekarang dijual kemana Pak kalau sudah nggak di kapal lagi? Alhamdulillah sekarang kita bisa jual di toko oleh-oleh yang ada seperti di Marian, Citra, Din, Pulin, Yosi Akmal kalau yang di Lampung. Kalau di Kalianda ada Citin, ada toko oleh di toko-toko yang di sekitar Yang situ. masukin siapa? Yang masarin Bapak? Saya sementara ini masih saya memasarin dia. Jadi untuk mencoba pendekatan sebuah pesona masih saya gitu. Jadi untuk marketingnya masih saya saja. Apa aja kendala yang dihadapin Pak terutama setelah Bapak resign kan? Habis resign kan gajinya hilang tuh. Iya. Alhamdulillah sebenarnya untuk kendala keripik itu banyak Pak. Itu yang pertama kendala itu dari bisa bahan bakunya juga bisa, dari SDM-nya juga bisa, dari sistem yang kita buat juga bisa gitu. Gitu. Tapi kita harus berkat doa orang tua, berkat doa orang ya sekali lagi berkat orang tua, dan itu alhamdulillah itu bisa diatasi gitu. Saya yakin 2,5 ton sebulan tuh lumayan banyak tuh. Ya alhamdulillah. Pembuatannya tiap hari atau? Enggak Pak. Jadi kita tuh dalam satu hari itu kita buat pisang mentah itu sekitar 400 kg atau sekitar 30 tandan. Oh, 30 tandan sehari ya? Sehari. Itu baru kita proses. Kita diproses sampai 3 kali penggorengan. Jadi bedanya kita keripik di dalam itu dalam proses penggorengannya. Pisangnya pisang apa tuh Pak? Ada pisang kerja nangka, pisang kepok, sama pisang ambon. Oh, yang dibedain ya? Dibedain. Jadi varian kita ada berapa nih sekarang? Kalau ini sekarang kita ada yang lumer, ini ada. Ini lumer ya? Iya. Itu ada 5. Jadi rasa coklat, green tea, vanilla, keju, yang terakhir yang baru tiramisu. Iya. Ini buat sendiri ya Pak? Iya, kita buat sendiri. Alhamdulillah kita sudah untuk yang Coklat rasa ya? manis, asin, coklat sudah BBP POM. BP. Oh, BP POM sekarang Enggak, ya? kalau yang ini. Kalau ini masih PRT. Jadi memang kita mencoba membuat. Balai POM ntar lagi udah mau ini nih. Ini Pak, ini kita BBP POM. Oke. Ini gimana dulu ngurus-ngurusnya Pak? Bapak belajar sama siapa? Waduh, saya kalau mengingat ngurus halal itu Pak, aduh bener. Jadi waktu itu kita kalau ngurus halal itu Halalnya udah ya ini ya? alhamdulillah kita halal sudah, haki sudah, Oh, haki PRT sudah, BPOM yang sebagian sudah gitu. Itu yang ngajarin Bapak siapa tuh? Mesti ada haki, mesti ada... Pertama ya kita update diri. Dan karena bagaimana orang yakin dengan produk yang salah satunya kita mencukupin legalitasnya gitu. Tanpa itu walaupun sebagus produk kalau kita belum halal orang juga percaya gitu. Nah makanya jadi tahun 2019 itu pertama saya ngurus halal itu benar-benar penuh perjuangan Pak. Saya bolak-balik ke Bandar Lampung. Pertama sekali maju ke Kemenak kita kan. Nah nggak ada pimpinannya, balik lagi. Besoknya baru seminggu kemudian baru ada. Habis itu baru kita ke LPP MUI. Oh masih tahun berapa tuh? 2019. Oh nggak semudah sekarang ya? Oh nggak semudah sekarang Pak. Makanya kalau yang sekarang tuh sangat dipermudah gitu. Sekarang lebih mudah ya? Habis itu kita ikut pendidikan dulu satu hari. Ikut tes juga dulu. Yang susah dulu itulah serolnya Pak. Jadi kalau kita apa bahan yang kita gunakan kita harus tahu halal
perlu misalnya saya pakai gula apa. Siapa yang ini Bapak kasih penjelasan di belakang ya. Iya. Ingredients-nya ada ya. Iya, jadi Ini dasarnya dari mana Pak? apa? Dari hasil lab ya? Iya. Ini kalau itu di lab ini Pak, ini yang dari lab. Ini di lab. Di lab ya? Keren ya? Iya, pakai lab Pak. Jadi lemak totalnya udah tahu, lemak jenuhnya. Ini hasil lab setelah diambil sampel ya? Iya, di sampelnya. Jadi kalau ini juga pakai kita uji lab fisika dan kimianya. Ini juga ada pertanyaan yang gantung nih Pak. Apa? Ini kenapa milihnya pisang? Kan kompetitornya banyak. Betul Pak. Keripik ini kan banyak sekali kok di Lampung. Iya Pak. Jadi memang untuk keripik ini untuk daerah Lampung adalah atlet perang lah tentunya. Daerah. Tapi kita mencoba beda dari yang lain. Salah satunya bedanya itu dari proses penggorengan. Kita mengalami proses tiga kali penggorengan. Terus untuk persaingan itu kita meningkat value-nya. Salah satunya kita mencoba lengkapin legalitasnya. Kita kalau nggak ada orang bicara ya pakai BPOM kan Pak. Kita mencoba untuk melebih dari yang lain. Jadi faktor pembedanya itu selain prosesnya yang orang goreng 1 kali, kita 3 kali. Iya, kenapa harus 3 kali Pak? Kalau di sana kan kita goreng pertama, tawar dulu, harus pembubuhan dulu, biar beda dengan yang lain gitu. Ini kenapa saya itu rasanya jadi lebih enak? Lebih enak gitu, karena kita nggak pakai spinner nggak gitu. Yang suruh kita buat kerja ke pengurus adalah ketua UMU halal itu, Pak. Ini proses ini kan Bapak kan kalau dulu itu benar-benar dilihat dari proses awalnya sampai itu. Coba Bapak berkata karena Bapak itu beda dari yang lain, buat 3 kali penggoreng. Nah, itu usul dari itu. Rasanya beda. Iya, agak beda gitu. Kita menggunakan lebih empuk atau gimana? Lebih empuk juga iya gitu, lebih ketinggian juga bisa bertahan, beda gitu. Karena kalau dia goreng 2 kali itu kan dia masih itu, tapi kalau udah 3 kali dia menyerap gitu. Jadi Bapak yakin ini berbeda sama pisang-pisang yang lain ya? Iya gitu. Nah, prosesnya. Dari prosesnya. Dan prosesnya ada juga apa namanya? Kelebihan value-nya, legalitasnya. Ada legalitasnya ya. Iya. Ada BPOM. Ada BPOM satu. Nah kalau alumni ini sebenarnya kita udah mau beli BPOM juga. Sebenarnya kita udah uji labnya. Ya? Udah uji labnya. Nanti kita menangin lagi nambah uji nilai gizinya lagi itu. Ini apa namanya, dari sekian banyak keripik-keripik yang ada di Lampung ini termasuk unik ya? Iya. Pertama dari segi nama. Namanya. Jadi setiap orang beli itu ya kan, apa sih incik ini katanya. Apa kata dia bahasa Cina, apa bahasa Lampung, atau bahasa Indonesia, orang nggak ngerti itu. Ini yang ngajarin Bapak dulu siapa ya? Nah saya buat keripik ini. Oh jadi gini, waktu kan Bapak karyawan tuh. Iya, jadi waktu itu kedua orang tua orang rumah itu pingin buat usaha kita. Tapi nggak ada ilmu kan Pak, kita kan semua buat sesuatu kan harus ada ilmunya. Kami belajarlah sama orang, minta ajarkan. Sampai uji coba sampai 10 kali kami coba Pak sama orang itu. Goreng. Iya goreng, udah layak apa belum dijual ini gitu. Nah berkat ketekunan orang rumah dia mencoba bervariasi. Akhirnya kita mau coba dari satu tandan, 2 tandan. Selama 3 bulan itu kami nggak mencari keuntungan, pakai kasih ke kawan, kantor, tester. Ya? Bagaimana Pak bisa ini layak dijual? Oh sudah layak Pak, bisa dijual ini gitu. Itu. Ini mimpi Bapak gimana nih ke depan kira-kira? Sebenarnya saya bisa sebentar. Segede apa nih bisnis? Saya masih ini saya bermimpi satu saat saya bisa beromset 1 bulan 100 juta gitu. Iya. Jadi planning ke depan. Iya. Sekarang udah berapa Pak? Sekarang masih sekitaran 60-50 dalam sebulan tuh. Jadi goal dan kendekannya ya coba supaya saya bisa beromset 100 juta. Yang kedua tahun ini bisa lah ya.
Mudah-mudahan Pak. Nah, ya kita insya Allah. Yang kedua saya bermimpi punya tempat usaha yang layak gitu. Karena di tempat saya itu sempit Pak. Kan sempit di gang gitu, di perumahan gitu. Jadi mimpinya omsetnya mau naik ya, Ya, 100 dan juta sebulan, mau punya tempat sendiri. ya, dan akan dikenang orang. Jadi ketika orang ke Lampung ingat keripik, ingat injik-injik. Jadi kalau sekarang kan orang ke Lampung. Apa kira-kira strategi yang Bapak mau jalanin untuk capai target itu? Omset 100 juta, suatu saat nanti kos tabungnya cukup, punya tempat sendiri. Oh iya, strategi saya pertama saya harus update diri, kedua saya belajar sama orang-orang yang sudah bagaimana sih dia mencapai target sekian gitu. Jadi belajar gitu. Kedua saya networking saya tingkatkan, saya bergaul dengan siapa aja gitu. Karena saya dulu ketika saya bekerja dari rumah hanya ke kantor, dari rumah. Jadi pergaulan saya di situ juga. Ketika saya sudah mulai terjun fokus ke UMKM, saya banyak ketemu orang, bisa kenal orang. Disitulah di silaturahmi dan channel itu. Ini Bapak udah pakai digital marketing? Belum. Masih. Belum online. Belum ada di marketplace belum. Belum. Jadi tapi ada skala di online ada tapi BA yang banyak. Ayam biaya, tapi saya kemarin terus terang karena belum lah ya, belum tersentuh ya. Iya, jualan lewat medsos belum gitu. Nah, disitulah kelemahan saya sebenarnya, karena saya punya target saya memang banyak offline. Jadi kebanyakan keripik injik-injik ini hampir 75% offline. Saya jual ke market yang jelas, ke toko oleh orang pasti kalau toko oleh. Bapak tahu bahwa market online itu juga besar Pak, benar Pak, saya tahu Pak. Itu mungkin proses waktu. Kenapa belum mau itu, karena nggak ada yang ngajarin atau salah satu juga iya, karena mungkin apa ya. Kalau ada pelatihan Bapak ikut? Insya Allah saya ikut pelatihan ini. Kalau berbayar ikut juga? Iya, biasa saya ikut ya. Kemarin sih ya pelatihan itu salah satunya untuk meningkatkan skill saya gitu. Karena saya punya skillnya kurang Pak. Jadi tapi salah satunya saya harus belajar terus gitu. Jadi kalau menurut Bapak sampai saat ini dengan omset sekitar 60 jutaan sebulan, apa kekurangan yang belum Bapak bisa perbaiki ya dibanding kompetitor? Kan kompetitornya banyak sekali Pak yang ya. Kekurangan saya salah satu digital marketing saja jauh. Saya akui saya jauh karena sebagai bahan produk, kalau orang nggak kenal juga akan tidak beli gitu. Itu kelemahan saya akui. Jadi dalam begini memang kadang orang apa kok nggak ada di medsos, nggak ada itu, hanya mereka tahu dari punya IG. Tapi punya Pak. IG. Siapa yang megang? Masih saya sendiri Pak. Saya ya itu sekarang saya kelemahan saya admin belum punya, adminnya backup kasir di gitu. Jadi iya, jadi saya belum punya sistem. Jadi makanya langkah awal ke depannya saya coba membuat sistem. Tapi kalau keuangan Bapak udah rapi ya kali? Ya sedikit banyak. Pisahin sama keuangan pribadi sama bisnis. Alhamdulillah Pak, kita udah ada pembukuan. Ada pembukuan Pak dari karena salah satu kendala banyak UMKM kita itu karena pembukuan. Jadi kalau kita tidak tahu pembukuan kita, minimal kita tahu data kita, ini penjualan sehari ini, uang itu lari kemana-mana sih gitu. Jadi di saya tuh pembukuan saya tuh tiap hari pencatatan keluar masuk saya catat, pengeluaran dan masuk itu saya catat gitu. Gitu. Ini kan dulu mulainya cuma berapa dulu Pak? 5 juta. 6 juta ya waktu masih kerja ya? Oh ya, jadi kalau waktu saya kerja tuh gaji saya waktu baru ya 3 juta 4 juta lah itu. Sekarang jauh lebih tinggi dong penghasilan dari gaji. Iya, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah Pak. Saya lebih bagus ya. Sebenarnya maka saya bilang enak kita jadi pengusaha. Satu, kita dengan kita jadi pengusaha ini pola pikir kita berjauh, kita bagaimana kita targetnya kita. Kalau dulu Bapak penghasilannya omsetnya ke 5 jutaan, sekarang sudah 60 juta, kan jauh gitu. Oh ya, alhamdulillah. Nanti cerita ya Pak, apa kiat-kiatnya sehingga omsetnya bisa naik ya. Oke, siap. Di segmen yang kedua. Oke, siap.